Pemirsa, intens investigasi, heboh, dan mengejutkan. Mungkin dua kata itulah yang paling pas untuk menggambarkan sidang lanjutan kasus yang menyeret nama Amar Zoni. Dalam kasus dugaan penyebaran barang haram narkotika, diduga dilakukannya di dalam lapas dengan beberapa terpidana lainnya. Bagaimana tidak, dalam gelaran sidang yang digelar Kamis, 4 Desember 2025 kemarin. Seperti yang mungkin kita ketahui bersama, Ammar dengan beberapa terpidana lainnya tidak bisa dihadirkan secara langsung di hadapan majelis hakim. Sebab sejumlah pihak terkait yang telah disurati oleh jaksa penuntut umum belum memberikan izin untuk menghadirkan Amar Zoni secara langsung. Tak ayal, hal penolakan ini pun menyulut reaksi keras dan kekecewaan yang begitu mendalam dari pihak Amar Zoni dan kuasa hukumnya. Lantas, menengok kembali jalannya sidang. Seperti apakah penjelasan jaksa soal pembatalan kehadiran langsung Ammar di persidangan? Bagaimana sikap tegas kuasa hukum yang menyebut keputusan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan? Dan seperti apa pula kekecewaan yang ditunjukkan kekasih serta ibu angkat Ammar ketika mendengar kabar bahwa Amar Zoni tak dapat menapakkan kakinya secara langsung di ruang sidang? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa intens investigasi. Seperti diceritakan sebelumnya, atau mengulas kembali jalannya sidang dalam kasus dugaan penyebaran barang haram narkotika yang diduga dilakukan aktor Amar Zoni di dalam lapas bersama beberapa terpidana lainnya, sidang perkara ini memang berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Pasalnya, Amar Zoni dan beberapa terdakwa lainnya telah dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Nusa Kambangan, Jawa Tengah, sehingga proses menghadirkan mereka secara langsung menjadi jauh lebih sulit. Karena itu, sejak beberapa sidang sebelumnya, majelis hakim selalu meminta agar Amar Zoni dapat dihadirkan langsung di ruang sidang. Menindaklanjuti permintaan tersebut, jaksa penuntut umum dalam persidangannya kemarin juga menyampaikan bahwa mereka sudah mengirimkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait yang berwenang, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Namun jawabannya belum mendapatkan reaksi positif, yang artinya Ammar dan termasuk 5 terpidana lainnya tidak bisa dihadirkan secara langsung di hadapan majelis hakim atau dipindahkan dari Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan ke Jakarta. Hal ini menurut pertimbangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum juga mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya aspek keamanan, efisiensi pelaksanaan, dan efektivitas waktu, sehingga persidangan terhadap Ammar dan 5 terpidana lainnya hanya kembali dapat dilakukan di tempat mereka menjalani pidana saat ini. Silakan penuntut umum menghadirkan terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, pengunjung sidang, media cetak dan media elektronik yang kami muliakan. Kami penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Asep alias Cecep bin Sadikin dan kawan dengan kesungguhan hati dan sudah sangat serius telah melaksanakan penetapan hakim nomor 632/Fiksus/2025/PN Jakarta Pusat yang menetapkan untuk menghadirkan para terdakwa pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Jakarta Pusat, baik dilakukan secara formal dengan mengirim surat resmi kepada Dirjen Permasyarakatan dan secara informal koordinasi dengan pihak lapas. Selanjutnya kami mohon izin Yang Mulia membacakan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait tindak lanjut pelaksanaan penetapan hakim tersebut. Izin dibacakan Yang Mulia. Permohonan pemindahan sementara narapidana Asep alias Cecep bin Sadikin dan kawan-kawan dari Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan
Jawa Tengah ke Lapas Narkotika kelas 2A Jakarta, daerah khusus Jakarta belum dapat dipenuhi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi pelaksanaan, dan efektivitas waktu. Ya, seperti juga telah diceritakan sebelumnya, tak terima mendengar Ammar Zoni dibatalkan hadir langsung di sidang, kuasa hukumnya, John Mathias pun langsung memberikan tanggapan. Di hadapan majelis hakim dan jaksa-jaksa penuntut umum, ia menyebut menghormati paparan jaksa yang ia sebut sebagai bentuk supremasi hukum yang wajib dijunjung bersama. Namun, ketegangan mulai terasa ketika John Mathias menyatakan bahwa alasan penolakan Ditjen Pemasyarakatan tidak dapat diterima. Menurutnya, keputusan untuk tidak menghadirkan Ammar Zoni hanya karena MOU yang sudah kedaluarsa adalah alasan yang tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Lebih jauh, John Mathias menegaskan apabila penolakan ini terus dipertahankan dan penetapan hakim terus diabaikan, dapat meremehkan marwah pengadilan. Selain itu, ia bahkan menyebut bahwa sikap para instansi terkait ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Instansi apapun, baik itu kami datang ke sini, jaksa datang ke sini, yang majelis juga duduk di sini berdasarkan penetapan hakim. Manakala ini tidak dipatuhi, cuma alasannya karena MOU yang sudah kedaluarsa. Karena MOU ini dibuat, tengok konsiderannya itu masalah COVID. Nah, COVID ini udah selesai. Nah, jadi untuk itu kami menolak alasan itu dan meminta majelis yang harus dipahami dulu, yang mulia, jaksa, Kementerian Mapas itu di bawah koordinasi Menteri Hukum. Jadi kami minta jaksa penuntut umum menulis surat ke Menko Hukum, karena harus dipahami juga kan, saya yakin Dirjen Pas juga nggak mengerti hukum acara pidana. Hukum acara pidana kan udah jelas bahwa penetapan hakim itu kan harus dipatuhi. Itu kan oleh baik siapapun, dan itu kan supremasi penegakan hukum. Apabila ini tidak dipatuhi nanti yang mulia, ini akan merusak hukum ini. Nanti apabila nanti yang mulia mengeluarkan penetapan orang dihukum, terus orang nggak mau, bisa kita terima begitu aja, karena orangnya ini kan udah ada juga kasus yang terjadi nih, orang mau diskusi sampai seorang tidak dapat. Nah, itu kan kenapa? Apalagi nanti ini dipertontonkan, semua media mengetahui ini, bahwa ini penetapan hakim tidak mau cuma gara-gara MOU yang udah berkuasa. Jadi menurut saya mohon JPU untuk menulis surat ke Menko, karena Menko yang mengkoordinasikan dan kemudian juga ke Menteri, karena saya paham bahwa memang Dirjen Pas ini kan, saya ya kalau pendapat saya mungkin nggak ngerti hukum acara. Jadi kalau ini dipaksakan, bagaimana nanti masyarakat menengok keputusan yang mulia ini yang sudah ada penetapan tidak dipatuhi? Akhirnya masyarakat tidak akan percaya kepada keputusan ini nanti. Jadi ini akan merusak hukum kalau ini sama. Menurut pendapat kami ini ada juga semacam ya kalau aku bilang terlalu kasar dan mulia ya. Tapi kalau menurut saya ini sama dengan penghinaan kepada pengadilan. Setali tiga uang dengan apa yang disampaikan kuasa hukum Ammar. Reaksi keras agaknya adalah dari Dr. Camelia, kekasihnya. Dr. Camelia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada lugas, ia mengakui bahwa dirinya sangat kecewa, meski di sisi lain ia mengapresiasi sikap majelis hakim yang dinilainya tetap objektif dan tidak berat sebelah. Dr. Camelia kemudian menjelaskan bahwa pekan depan sedianya merupakan agenda pembuktian saksi dari jaksa penuntut umum. Hal ini membuatnya mempertanyakan narasi bahwa komunikasi tidak dibatasi, sementara fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Ya kalau kecewa pasti kecewa lah keluarga kan, ya kalau masalah hukumnya tadi Om John udah bicara ya kecewa, tapi ya semoga dengan adanya tadi dijelasin sama Om John, Pak Menteri itu pas nih ngeliat gitu lah, jadi bisa ditinjau kembali lah, harus dihadirkan sebenarnya gitu sih. Udah itu aja aku sih, yang penting senang juga ngeliat majelis hakimnya ya Bu ya, benar-benar ya benar-benar ngebela lah apa yang emang harus dihadirkan ya dihadirkan gitu, jadi nggak berat sebelah lah ya aku melihatnya gitu. Jadi ngeliat majelis hakim juga mukanya udah agak kesel tiba-tiba si terdakwa tidak ada kan, jadi terima kasih banget lah sama majelis hakim yang benar-benar membela keadilan banget gitu loh, mestinya benar-benar ya udah kalau emang ditetapkan ya harus hadir gitu ya, itu jadi nggak berat sebelah. Tidak hanya kekasihnya, kekecewaan yang sama juga dirasakan oleh ibu angkat Amar Zoni, Titiek Haryati. Dalam pernyataannya, Titiek menegaskan bahwa rasa kecewa itu bukan hanya datang dari dirinya secara pribadi, tetapi juga dari keluarga besar, hingga para penggemar Amar yang telah mengikuti perjalanan kasus ini sejak awal. Menurutnya, publik pun kini dapat melihat dan menilai sendiri dinamika sidang ini. Sebuah kekecewaan besar karena bukan hanya dirinya, tetapi begitu banyak pihak yang menaruh harapan untuk melihat Amar dapat bersidang secara layak dan terbuka. Kecewaan itu ya pasti ada gitu, tidak hanya keluarga, tidak hanya saya, tetapi fans-fans yang udah datang dari mana-mana itu kan yang ikuti dari awal itu, mereka kan juga sebagai pengamat, sebagai warga negara, yang mereka walaupun juga ini paham loh tentang hukum, nggak bisa kita ini dibuat, oh ini kekuasaan saya, oh ini saya sebagai powernya, kekuatan terus saya melakukan begini-begini, nggak bisa. Gimana kalau misalnya ini sampai terjadi dengan ini selalu bentuk kerapuhan hukum di Indonesia, dan itu yang tidak kita harapkan. Dok, hari ini nggak ada telekonferensi, nggak ada video. Nggak ada. Nah, itu gimana dok? Ya, Kita bisa melihat. minggu lalu justru minggu lalu nggak ada. Selama ini itu kami mengikuti terus apa yang dilakukan, apa yang diminta, dan kita nggak memaksa. Tiba-tiba bawa ke Nusa Kambangan, sebelumnya dibawa ke Polsek, itu kami nggak protes. Itu yang sudah kita ngikutin terus itu, patuh gitu sebagai warga negara ngikuti hukum itu patuh. Tapi ketika kemudian hak asasinya, ya kan Amar dan lain-lainnya itu kemudian dirampas, ya kan dirampas dan sudah diputuskan oleh hakim untuk dihadirkan, dan itu kemudian buat surat tidak dihadirkan, itu kan kecewa itu nggak cuma saya, tapi orang banyak loh, mungkin mas-mas ini juga sebagai kecewa juga kan, ingin mereka hadir dan bisa sidang itu cepat selesai, karena apa yang akan disampaikan Amar secara terbuka, secara apa adanya di dalam lapas itu kan nanti, walaupun Amar sudah sebagian cerita kepada saya, tapi saya nggak punya cerita, nggak punya hak untuk menceritakan, biar Amar gitu. Nah ini yang proses-proses ini harus kita ikuti bersama gitu, nggak bisa oh saya punya kewenangan, saya punya kebijakan, saya punya regulasi, harus begini, ya selesaikan sendiri aja kalau ada kasus-kasus seperti ini, nggak usah ada lembaga Mahkamah Agung, istilahnya kan seperti itu. Tetapi kami menghormati bahwa hakim itu di bawah lembaga paling tertinggi di Indonesia. Hakim itu sangat tegas, sangat baik sekali, dan terlihat kekecewaannya juga ketika tidak dihadirkan. Nah ini sangat bentuk setidaknya hakim semua. Ini fans-fansnya coba ditanyakan. Di sisi lain, heboh kedatangan sidang Amar Zoni kemarin. Seperti apa roamtisnya Amar Zoni saat meminta surat menikah dengan kekasihnya, Dr. Kamelia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Mundur sedikit ke belakang, publik tentu masih mengingat betul dalam sidang yang digelar Kamis 13 November 2025 lalu, Amar Zoni dan 5 terpidana lainnya akhirnya seolah diberikan angin segar oleh majelis hakim dengan membuka kemungkinan Amar Zoni bersama 5 terdakwa lainnya dapat hadir langsung di persidangan berikutnya.
Sebuah keputusan yang langsung disambut haru dan lega oleh keluarga serta tim kuasa hukumnya. Dan inilah momen penuh harapan saat secercah cahaya mulai terlihat di tengah gelapnya perjuangan panjang Ammar Zoni mencari keadilan. Seperti yang saya sampaikan yang lalu, kami tidak menutup kemungkinan terhadap apapun. Tapi kita lihat dulu di putusan selah. Ya, karena minggu depan masih tanggapan dari penuntut umum dan tanggapan penuntut umum juga keterangan terdakwa belum diperlukan di situ. Ya, untuk putusan selah juga itu adalah hak kami untuk membacakan putusan. Jadi belum juga keterangan terdakwa diperlukan. Ya, nanti setelah putusan selah, kalau memang sidangnya harus offline, ya kami akan melakukan penetapan offline. Kalau tetap online, ya tetap berarti penetapan dengan yang sebelumnya. Karena kita juga tidak tahu kondisi negara Indonesia ya. Kemarin ada kerusuhan, itu pun juga sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diinstruksikan oleh Ketua Pengadilan untuk online karena ada kerusuhan yang lalu itu. Ya, jadi kami belum bisa memastikan sekarang. Kita tunggu dulu sampai dengan putusan selanjutnya. Kalau seandainya pada akhirnya nanti putusan selah itu ada putusan akhir, berarti yang mulia bisa juga memutuskan juga sekalian untuk kami kembali lagi ke lapas sebelum terlibat. Ya ini ya saudara terdakwa ya, kami memahami bahwa memang terdakwa berenam ini memang bukan orang hukum gitu ya. Jadi untuk prosedur hukum acara memang mungkin kurang mengerti gitu ya. Untuk pemindahan saudara dari lapas ke lapas karena saudara terpidana itu bukan wewenang kami. Ya, jadi wewenang majelis hakim adalah memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa di persidangan. Itu wewenang kami di situ. Untuk memindahkan saudara kami tidak berwenang. Itu nanti udah kewenangan instansi lain karena status saudara terpidana. Ya, jadi kalau nanti saudara tanyakan apakah putusan selah nanti putusan akhir saudara itu nanti ditanyakan, nanti penasihat hukum saudara mungkin bisa menanyakan ke lapas karena status saudara terpidana bagaimana itu baiknya atau bagaimana aturannya seperti apa. Kita minggu depan tanggapan dari penuntut umum, ya kan? Terus kalau lancar minggu depannya lagi tanggal 27 November kita akan putusan selah. Setelah itu baru kita ke pembuktian. Artinya pembuktian itu tanggal 4 Desember. Itu kalau eksepsi saudara ditolak. Ya, kalau eksepsi saudara dikabulkan diterima ya kita selesai di putusan. Kalau eksepsinya dikabulkan kan kita belum tahu ya, majelis belum musyawarah, penuntut umum belum mengajukan tanggapan. Tak hanya itu, masih dalam sidang sebelumnya, sidang yang menegangkan, hal mengejutkan lainnya juga terjadi usai persidangan. Di balik ruang pengadilan, Ammar Zoni dan para terdakwa lainnya tampak diizinkan berbicara dengan keluarga melalui sambungan video call. Halo ya. Ya ini dokter lihat nih. Tapi aku butuh ini ya, aku butuh surat ini, surat nikah. Saya bisa berhubungan. Apapun walaupun kita belum ada hubungan terikat, pasti aku tetap ada di sini kok buat kamu. Ya, akan mencarikan titik darah kehabisan. Segala macam udah mungkin kok ujungnya. Dan di sanalah momen penuh haru sekaligus romantis itu terjadi, khususnya ketika sang kekasih Terkamelia menanyakan kabar Ammar. Dengan suara bergetar, Ammar menjawab lembut dan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan surat nikah. Kalimat yang seketika membuat Dr. Carmila terkejut dan tersipu malu. Dan inilah momen menggetarkan hati saat cinta dan kesetiaan tetap berbicara meski terpisah oleh jeruji besi dan waktu.
Emang dari sebelum ke NK juga dia udah ngomong Ustadz, dia enggak, saya punya keluarga, ingat lagi loh, saya punya keluarga papa saya juga bukan keluarga biasa ya, maaf ya gitu, misalnya punya pesantren, dia pendakwah gitu, jadi nggak bisa gitu. Cuman emang mungkin maksudnya nikah tuh sebelum keluar mungkin ya ini buat ngurus administrasi, karena kan adik-adiknya tuh laki-laki dan dia kerja gitu Susi, jadi kayak ngurus kakak aja udah 2 hari saya minta, baru tadi pagi diminta gitu. Jadi itulah yang membuat agak-agak lama ya, cuma kayak gitu doang gitu. Tapi so far adiknya support banget gitu. Jadi emang Bang Amar emang sangat percayanya sama aku, karena kan emang udah lama kan, 1 tahun aku ngurusin dia loh gitu. Tapi kalau Bang Amar keluar, Bro, kalau dilamar udah siap menerima Ya udahlah, kalau itu urusan, balik lagi urusan jodoh. Ini udah bukan urusan jodoh lagi, tapi urusan kemanusiaan ya kan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.